اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Bupati yang saya muliakan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Desa, para alim ulama yang saya cintai, tokoh masyarakat yang saya muliakan dan banggakan, pengurus masjid beserta seluruh jajarannya yang kebetulan ini mahasiswa saya, hadirin dan hadirat, ibu-ibu muslimah, fatayat, para santri, orang tua yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus juga Kepala Kementerian Agama Ngawi yang saya muliakan. Alhamdulillah,
berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini saya dapat bersilaturahim sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan hari santri. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini semua, insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan tausiah dalam acara ini yang tadi diminta untuk mendahului dengan pembacaan Al-Quranul Karim. Itulah sisa-sisa masa lalu. Saya Qarib nasionalnya tahun 75, walaupun umurnya sekarang masih 27. Alhamdulillah, itulah Al-Quranul Karim. Berbicara seseorang, manusia yang paling sempurna, manusia yang paripurna, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya di seluruh pelosok tanah air dan bahkan seantero dunia ini, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 58 dari surah Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Rasulullah adalah contoh dan suri teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena Rasulullah adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Secara khalqan mungkin tidak bisa kita ikuti. Beliau postur tubuhnya tinggi, kulitnya berwarna putih, ganteng, fasihul kalam, fasih ucapannya, digambarkan yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masariqi al-falakiyah. Dari kedua pipinya terpancarkan sinar bagaikan matahari ketika memancarkan sinarnya melalui porosnya. Rasulullah juga adalah sosok manusia yang dilihat dari belakang sama dengan melihat dan menatapnya dari depan. Wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fi amam. Rasulullah yang sosoknya kalau lewat dia, Rasulullah sudah pergi, tapi harumnya masih bisa kita rasakan. Duduk bersama, begitu meninggalkan majlis, dijelaskan atayyabatil majalis wal mahakim, semuanya menjadi harum.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau. Di dalam qasidah-qasidah sering kita dengarkan, lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammad bainal wara basharan alal itlaqi karena wala arafal khalaiqu qadrahu fama fawqahu haqqan siwal khalaq. Tidak ada makhluk yang sempurna, yang paripurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan usaha bagaimanapun, kehebatan seseorang pun, kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki, keindahan bahasa dan sastra, tidak bisa mengungkapkan siapa beliau, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita dengar juga qasidah-qasidah Al-Mukhtar misalnya, limadhihi mada aku, untuk memujinya apa yang bisa aku ucapkan, mada aku biwasfihi wa madihi wasanahu dauman badrul israfi. Apa yang aku bisa ucapkan untuk memujinya, menjelaskan siapa sebenarnya, sementara beliau itu memancarkan sinarnya tanpa pujian-pujian itu semuanya. Maka dari itulah Allah puji melalui firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang hilang dari perjalanan kehidupan kita dewasa ini. Akhlak dan budi pekerti yang mulia kelihatannya sudah menjauh dari kehidupan kita. Siswa menusuk gurunya, anak-anak membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya, pergaulan di sana sini saling mencaci, mencela, menggugat, menyalahkan, dan seterusnya. Sementara beliau, kata ahli tafsir ketika menafsirkan ayat itu, wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jalil wa khuluqin fadilin karim faqad jama'a Allahu fika al-fadail wal kamalat. Tak diragukan lagi, karena terhimpun pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala macam bentuk kesempurnaan, keistimewaan, kebesaran dan keagungan. Itulah yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti sampai sebelum zuhur kita selesaikan, kita makan bersama. Setelah itu kita lanjutkan sampai sholat asar. Amin. Amin. Amin nih di sini tidak ikhlas gitu. Kita juga sering mendengar ayat dibacakan, ayat 107 surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Saya mau bertanya, Rasulullah diutus untuk siapa? Uswatun hasanahnya untuk siapa? Untuk kita. Laqad kana lakum ayyuhal mu'minun. Tapi di sini kenapa Allah berfirman
rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil mukminin. Ternyata di situ menyimpan rahasia yang luar biasa. Almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang meninggalkan kita 2 tahun yang lalu menulis sebuah kitab tafsir ringkas, tapi cuplikan daripada kitab-kitab tafsir besar, diberi judul dengan Safwatut Tafasir. Sebagai ahlul Quran, dosen di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, dan juga seorang peneliti. Beliau anggota Markas Al-Bahthil Ilmi wa Ihya'it Turath Al-Islami. Ketika saya menulis disertasi, beliau juga masuk ke perpustakaan Makhtutah yang manuskrip, sering duduk bersama saya di sebelah saya. Seorang ahlul Quran sakit beberapa tahun, terbaring di tempat tidurnya dalam posisi tidak sadar, tapi ketika sadar yang dibaca dan diingat hanyalah Al-Quranul Karim. Saya selalu diposting oleh anaknya. Ini ayah tidak ingat apa-apa, terbaring, tapi begitu ingat mulutnya langsung membaca Al-Quranul Karim. Nah, beliau sebutkan di situ dalam catatan kakinya, limadza lam yakunillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa? Apa rahasianya? Disebutkan ada paling tidak 5 rahasia besar di situ. Yang pertama, li'annahu ja'ahum bis sa'adatil kubra. Rasulullah datang membawa kebahagiaan yang agung dan besar, karena beliaulah kita nanti akan menjadi penghuni-penghuni surga. Dijauhkan wan najata minasyaqawatil uzma, dibebaskan kita dari kekecewaan yang besar. Tanpa beliau, tanpa ajaran-ajaran beliau, manusia tidak tahu di mana posisinya nanti ketika pada satu hari yang diceritakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada hari yang tidak ada manusia yang tidak merasakan itu, hari yang pada waktu itu goncangannya luar biasa. Wanita yang sedang menyusui anaknya lepas terbang kemana. Wanita yang sedang hamil, dia akan melahirkan anaknya. Manusia dalam posisi mabuk, semuanya itu akan terjadi. Dan itu pula yang diingatkan oleh Allah di dalam akhir surah Luqman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun biwaladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Orang tua tidak bisa memberikan bantuannya, anak juga tidak bisa memberikan bantuan kepada kedua orang tuanya. Kullu mri'in minhum sya'nu yughni. Junjungan Nabi besarlah
yang akan menyelamatkan kita semua. Yang ketiga, wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula. Karena beliaulah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya. Kerjanya sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Untuk apa? Menutupi kekurangan kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek. A'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 70. Di sebelah sana berdiri seorang sahabat bertanya, "Fa kaifa bihaula'i tsamanin ya Rasulullah?" Bagaimana yang 80-an? Kata Rasulullah, "Yarhamullah." Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercucur kepadanya. Di sebelah sini lagi berdiri seorang sahabat. Fa kaifa bihaula'i tis'in? Bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara kita yang umurnya 90 tahun? Nabi jawab dengan doa yang sama, yarhamullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Maka untuk kita ada namanya Lailatul Qadar. Satu kali dapat nilainya sama dengan kita beribadah 83 tahun lebih. Kalau kita dapat 10 kali Lailatul Qadar, berapa umur kita? 850 tahun. 830 tahun. Umat Nabi terdahulu, Rasul terdahulu 100 tahun biasa, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun biasa. Nabi Allah Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Maka dengan kebangkitan beliau kita mendapatkan bonus yang luar biasa. Sekarang orang berbondong-bondong untuk umroh, untuk haji. Menjadi apa di sana? Di samping menunaikan rukun Islam, mereka ingin mencari kemuliaan, keistimewaan. Satu kali sholat di Masjidil Haram berapa fadilahnya? Afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Lebih afdal daripada sholat kita di tempat lain 100.000 kali. Sholat sekali di Madinah afdalu min alfi salatin fi masiwa. Lebih afdal dari 1000 kali kita sholat di tempat lain. Selama kita di Madinah, dari pondokan hotel tempat kita tinggal, berwudu kita dari rumah, kita datangi Masjid Quba, sholat kita 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. 1 kali umroh di bulan Ramadan nilainya ta'dilu hajjah, sama dengan kita 1 kali pergi haji. Itu yang dicari. Tapi bukan berarti pulang dari umroh, pulang dari haji terus tidak sholat lagi. Ya, banyak yang begitu. Suami sibuk dia di kantor, diingatkan oleh istrinya, sudah jam 2:30 belum juga sholat zuhur. Sholat dulu, tinggalkan. Sampai dengan asar juga belum sholat zuhur. Diingatkan lagi, si suami menjawab, kita kan baru pulang dari umroh, baru pulang dari haji, bonusnya kan banyak di sana. 2 kali tidak sholat, potong saja, tidak ada apa-apanya.
Yang ketawa-ketawa ini pengalaman juga. Nah, untuk itulah, karena keistimewaan, kebesaran dan keagungan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan semua itu. Allamahum ba'dal jahalah. Rasulullah datang memberikan pencerahan setelah mereka berada dalam kebodohan. 600 tahun jaraknya antara Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampai dibangkitkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat digambarkan sudah tidak menentu, sudah tidak mengenal Tuhan. Yang dituhankan adalah hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsu harus dipenuhi. Mana yang benar, mana yang salah tidak jelas. Mana yang hak, mana yang batil sudah tidak tahu lagi. Mana milik pribadi, mana milik orang lain sudah tidak jelas dibedakannya. Sampai dengan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Wanita mana yang diinginkan tidak peduli, itu istri siapa, harus dipenuhi. Kalau tidak, perang akan terjadi, pembunuhan akan terjadi, perkelahian akan terjadi. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan dibangkitkan, Rasulullah juga wahadahum minad dhalalah, membawa petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Fakana rahmatan lil alamin. Kenapa? Beliau katakan hattal kuffar rahimu bih, sampai orang-orang yang kafir pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh beliau. Apa rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhum bil azab. Ditundakan azab dan siksa yang seharusnya diturunkan kepada mereka, ditunda karena Rasulullah sallallahu alaihi. Beda dengan dulu, mereka melawan. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah ganti, summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Dibayar kontan oleh Allah subhanahu. Tetapi ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka, ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dulu ayat 40 surah Al-Ankabut menjelaskan, fakullan akhadna bidzambi, semua kata Allah kami binasakan, kami azab dan siksa dengan sebab dosa dan kesalahan mereka. Apa jenis azab yang diturunkan? Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihil ard, wa minhum man aghraqna. Beragam azab dan siksa diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka dari itulah kita syukur, terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka ketika masuk bulan Rabiul Awal, para ulama mengatakan paling ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membaharui apa yang sudah kita miliki dari perjalanan hidup junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan As-Siratun Nabawiyah.
baca buku paling kecil sekalipun, Nurul Yakin baca, mengingatkan kita betapa hebatnya Rasulullah, betapa sabarnya Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya untuk menyampaikan syariat Allah kepada mereka semuanya. Cerita tentang beliau bukan dongeng. Katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya, Sirah Nabawiyah tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Belajar sirah berarti kita belajar hadis Nabi. Ada mata rantai periwayatan di situ. Haddatsana, akhbarana, amba'ana dan seterusnya. Mata rantai periwayatan ini bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ulama-ulama menulis kitab-kitab sirah itu. Pertama kali ditulis oleh siapa? Oleh Muhammad bin Ishaq yang wafat 153 Hijriah. Dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Hisham yang wafat 213 Hijriah. Bukunya 4 jilid besar. Isinya apa? Haddatsana, akhbarana, bukan cerita-cerita yang disebut dengan dongeng yang tidak ada dasarnya. Kita dulu belajar Sirah Nabawiyah itu 4 jilid 1 semester. 1 semester harus dibaca dan dihafal sanad-sanad itu. Di Madinah itu diajar oleh seorang guru besar dalam Sirah Nabawiyah, namanya Sya'ban Ramadan. Sya'ban Ramadan. Mahasiswa kadang-kadang usil. Begitu mau masuk kuliah, dia masuk kelas, Syawal datang katanya. Karena Ramadan, Sya'ban sekaligus Syawal. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh berikutnya. Rasulullah bukan seorang pemimpin biasa, tetapi juga pemimpin yang mempunyai keahlian dalam strategi peperangan. Itulah yang disebut dengan Al-Maghazi. Al-Waqidi wafat 200